Wabarakatuh. Apa kabar sahabat Safe Zone Counseling semua? Kali ini kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas tentang bagaimana menjadi individu yang bahagia. Nah, apakah sahabat semua sudah bahagia hari ini? Baiklah, kali ini kita akan kembali belajar bersama di mana kita akan belajar bagaimana meningkatkan self awareness, yaitu dengan salah satunya melalui terapi sholat. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, tentunya sahabat semua harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan self awareness. Nah, mungkin sebagian juga pada tahu self awareness ini merupakan kesadaran diri ya, di mana merupakan kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Nah, sehingga hal itu akan membantu orang tersebut dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada dalam diri orang itu sendiri. Nah, tentunya ketika seseorang sudah memiliki self-awareness yang baik, mereka dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Jadi, kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, dan mengamati dan juga mengendalikan emosi. Nah, ahli psikologi mengungkapkan bahwa istilah lain dari self-awareness ini adalah metakognisi. Nah, kata tersebut memiliki arti tentang kesadaran seseorang terhadap proses berpikir, serta kesadaran emosinya sendiri. Nah, adanya proses metakognisi ini membuat seseorang bisa mengontrol semua aktivitas kognitifnya, sehingga hal itu bisa mengarahkan individu tersebut untuk memilih situasi dan juga strategi yang tepat bagi dirinya sendiri dan juga masa depannya. Nah, tentunya kita juga harus mengetahui aspek-aspek apa saja sih sebenarnya yang ada dalam self-awareness ini sendiri. Nah, menurut Goleman tahun 1996 ada 3 aspek yang ada dalam self-awareness itu sendiri yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kemampuan mengendalikan emosi. Nah, kemampuan ini merupakan salah satu aspek dari self-awareness. Seseorang yang memiliki kecakapan ini tentu akan lebih mudah mengetahui makna dari emosi yang sedang mereka rasakan. Mereka juga tahu penyebab emosi tersebut muncul dan menyadari hubungan antara emosi yang sedang dirasakan dengan apa yang dipikirkan. Nah, yang kedua yaitu kemampuan pengakuan diri. Nah, kemampuan pengakuan terhadap diri sendiri yang akurat itu meliputi pengetahuan terhadap sumber daya batiniah atau perasaan, keterbatasan diri, dan juga kemampuan diri. Nah, tentunya seseorang memiliki kecakapan ini menyadari bahwa mereka mempunyai kelemahan serta kekuatan. Selain itu, mereka juga akan menyediakan waktu khusus untuk mereka selalu introspeksi diri. Nah, yang ketiga merupakan kemampuan mempercayai diri sendiri. Nah, hal ini berarti kita perlu memiliki kepercayaan terhadap diri kita. Kita sadar bahwa kita itu kuat, kita itu punya harga diri, dan kita itu mampu terhadap apa yang akan kita lakukan. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan ini tentu akan lebih berani untuk mengungkapkan keyakinan mereka sebagai salah satu cara memperlihatkan eksistensi dan keberadaan dirinya saat ini. Nah, sekarang coba teman-teman bisa evaluasi diri nih. Saya akan mengenalkan ciri-ciri orang yang memiliki self-awareness itu apa saja. Nah, kira-kira ciri-ciri ini ada nggak dalam diri teman-teman? Nah, yang pertama yaitu memahami diri sendiri. Nah, seseorang bisa memahami dan mengetahui keadaan diri sendiri. Mereka tahu apa yang menjadi keinginannya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, contohnya, dia bisa mengambil keputusan terbaik bagi hidupnya sendiri. Apapun yang mereka lakukan adalah cerminan dan gambaran dari diri mereka sendiri. Sehingga mereka pun bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Nah, yang kedua, menyusun tujuan hidup dan karir.
Seseorang itu bisa melakukan perencanaan terhadap tujuan hidupnya dan apa yang akan dia lakukan nanti di karirnya, di karir masa depannya. Nah, tentunya hal itu harus mereka sesuaikan dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, yang ketiga, membangun relasi dengan orang lain. Nah, seseorang bisa mengembangkan diri dan membangun hubungan interpersonal secara lebih baik. Nah, yang keempat, membangun nilai keberagaman. Nah, seseorang dapat menjadikan agama sebagai pedoman yang nantinya akan menuntun hidup mereka ke jalan yang lebih bermakna. Dengan begitu, mereka akan menyadari tujuan hidup mereka di dunia ini untuk apa. Nah, selanjutnya, kebutuhan diri dan komunitas berjalan seimbang. Seseorang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan diri dan keperluan komunitas. Mereka tidak melulu dikuasai oleh egoisitasnya ya, atau kepentingan pribadi. Namun dia juga memahami apa sih kepentingan orang lain. Nah, yang terakhir ciri-cirinya itu tentunya orang ini mampu mengontrol dirinya sendiri. Seseorang mampu mengontrol diri sendiri pada stimulus yang tepat. Dia tahu apa respon apa yang harus dia ambil, sehingga mereka akan lebih sadar tentang hal baik dan yang buruk yang ada di dalam stimulus tersebut terhadap diri mereka. Nah, begitu sahabat. Nah, sekarang kenapa sih kita harus memiliki self awareness itu? Nah, dengan itu tentunya kita harus mengetahui manfaat apa sih ketika kita memiliki self awareness yang tinggi, apa yang manfaat yang kita rasakan. Nah, yang pertama, kita tetap tenang menghadapi masa kritis. Nah, tentunya dalam kehidupan kita selalu mendapatkan ujian dan rintangannya. Nah, ketika kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, kita akan tetap merasa tenang, kita yakin terhadap apa yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua, mindfulness. Kita fokus terhadap apa yang kita lakukan hari ini tanpa dipengaruhi oleh ketakutan di masa depan atau dihalangi oleh hal-hal yang terjadi di masa lalu. Dimana kita yakin bahwa apa yang kita lakukan terbaik hari ini merupakan hal yang akan menentukan nantinya hasilnya di masa depan. Jadi kita fokus terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Nah, yang ketiga, yaitu kerja yang lebih cerdas. Nah, tentunya ketika kita sudah fokus, ketika kita sudah tenang, kita bisa berpikir dengan lebih baik, mengambil keputusan lebih baik, sehingga kita akan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya membantu meningkatkan relasi. Nah, tentunya orang-orang yang tenang, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mindful, dia mampu meningkatkan relasinya. Dia akan menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang menyenangkan, sehingga dapat membantu dia meningkatkan relasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu bisa menjaga kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ketika kita sakit, mungkin kita akan terkendala melakukan apapun. Jadi, self awareness ini juga sangat bermanfaat kepada kesehatan tubuh kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita memiliki self awareness yang tinggi? Salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan psikoterapi sholat. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu nih apa sih itu psikoterapi ya. Psikoterapi itu berasal dari dua kata, yaitu psyche dan terapi ya. Psyche itu berarti jiwa, pikiran dan mental, dan terapi artinya penyembuhan, pengobatan dan perawatan. Jadi psikoterapi ini merupakan usaha penyembuhan untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, selanjutnya psikoterapi sholat. Psikoterapi sholat ini merupakan cara penyembuhan, pengobatan atau perawatan terapi jiwa, mental, pikiran dengan menggunakan sholat yang kita tahu sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam, di mana kita melakukan ibadah wajib itu 5 kali dalam sehari ya. Nah, sholat ini merupakan komunikasi seorang hamba dengan Allah. Jadi melalui sholat inilah kita berusaha untuk menjadikan sholat ini sebagai terapi, penyembuhan, pengobatan terhadap jiwa dari diri kita sendiri. Nah, berikutnya
Sholat itu merupakan ibadah yang paling mulia ya, yang paling dicintai oleh Allah. Posisinya dalam agama Islam itu dapat digambarkan merupakan sholat itu merupakan tiang agama. Nah, tentunya kita perlu mengetahui pengertian dari gerakan-gerakan atau makna-makna yang terkandung dalam setiap postur, gerakan, dan bacaan dalam melaksanakan sholat. Sehingga ketika kita mengetahui maknanya, kita akan lebih merasakan kenikmatan, keintiman, dan kedekatan dengan Allah. Sholat itu dilakukan dengan melakukan 8 posisi tubuh ya yang berbeda-beda dan mempunyai bacaan dan ayat Al-Quran dari setiap postur dari yang postur gerakan yang kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah niat. Ya, niat adalah sebuah fondasi untuk memasrahkan diri dari segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat artinya kehendak hati yang ditujukan untuk berbuat sesuatu sambil melakukan perbuatan itu. Nah, niat itu merupakan simbolisasi kesiapan dan kepasrahan seseorang hamba kepada Tuhannya. Hambanya telah siap meninggalkan segala sesuatu yang berada di luar Allah. Secara psikologis berarti seseorang meninggalkan segala urusan dunia, meninggalkan harta, pekerjaan, pangkat, jabatan. Dia fokus memasrahkan dirinya kepada Allah dan konsentrasi hanya kepada Allah. Dan di sini dia memasrahkan dirinya untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, manfaat takbiratul ihram itu adalah menyebabkan relaksasi ya pada kaki dan juga punggung, menggerakkan perasaan rendah hati, kesederhanaan, dan juga ketaatan kita kepada Allah. Menurut Syekh Hakim Maudin Kisti ya, pada saat pendirian sholat membaca ayat-ayat Al-Quran pada takbiratul ihram, di mana seluruh bunyi yang diucapkan dalam bahasa Arab, maka pada saat itulah penyebaran seluruh sifat Allah yang agung dalam derajat yang terkendali dan terpacu secara sempurna di seluruh tubuh kita, pikiran dan jiwa kita. Nah, berikutnya setelah takbiratul ihram yaitu ruku. Nah, pada saat ruku saya akan bercerita tentang suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda yang sedang sholat. Dia memanjangkan sholatnya dan melamakannya. Maka beliau bertanya, siapa yang tahu orang itu? Maka ada yang menjawab, saya. Beliau pun mengatakan, seandainya aku mengenalnya, tentu aku akan menyuruhnya untuk memanjangkan ruku dan sujudnya, karena aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika seorang hamba berdiri untuk sholat, semua dosanya didatangkan dan diletakkan di atas pundaknya. Maka setiap kali dia ruku dan sujud, maka dosa-dosa tersebut menjadi berjatuhan. Ternyata semakin lama kita ruku dan sujud, maka semakin banyak dosa kita yang dilepaskan dari diri kita. Dan apakah kita tidak ingin dosa kita diampuni oleh Allah? Maka mulai dari sekarang perpanjanglah ruku dan sujud kita. Berikutnya adalah yang iktidal. Ya, ketika iktidal kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Nah, maksud dari bacaan iktidal ini adalah dengan penuh rasa keterharuan, bersyukur atas nikmat Allah yang meliputi seluruh isi langit dan bumi, sampai kepada apa yang diperoleh nanti di hari akhirat. Maka kita memuji Allah pada saat ini. Jadi dalam iktidal ini seseorang yang bersolat menghubungkan dirinya, jiwanya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sambil mengucapkan bersyukur yang dirasakan di dalam hatinya. Kemudian dia kembali dalam posisi berdiri, tangannya berada di samping
kita bersyukur karena Allah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Allah sangat bangga karena seruannya dipenuhi, sehingga berkenan memberikan anugerahnya kepada kita, menegakkan kita kembali meskipun hanya sesaat. Di sini kita harus yakin bahwa jika seseorang dekat dengan Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dia rasakan. Nah, berikutnya adalah sujud. Sujud berfungsi sebagai penghapus dosa. Sebagaimana rukuk tadi, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang bangkit untuk sholat, maka dia berdiri dan membawa seluruh dosanya. Dosa-dosa itu diletakkan di atas kepala dan pundaknya, dan ketika dia rukuk dan sujud, semua itu jatuh berguguran satu persatu. Karena kedekatan dengan Allah, maka kita diperintahkan memperbanyak doa ketika sujud. Nabi SAW bersabda, hubungan terdekat antara seseorang dengan Tuhannya adalah ketika bersujud, maka berbanyaklah berdoa di dalamnya. Berikutnya adalah duduk antara dua sujud. Doa di antara duduk dua sujud adalah doa yang paling lengkap. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, bimbinglah aku, berikanlah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Jadi duduk antara dua sujud ini mencakup permohonan kebutuhan dunia dan akhirat, yaitu ampunan, kasih sayang, petunjuk, keimanan, dan juga kesejahteraan. Berikutnya adalah tasyahud. Setelah menyelesaikan 2 rakaat, saat duduk membaca tasyahud, tasyahudnya artinya adalah persaksian atau pernyataan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Dalam posisi tasyahud juga kita membaca salawat sebagai ekspresi doa untuk Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bacaan la ilaha illallah adalah bacaan yang pendek dan ringan diucapkan, namun memiliki bobot timbangan kebaikan yang sangat tinggi. Nah, berikutnya adalah salam. Setelah duduk terakhir, tahiyat akhir, maka selesai membaca tasyahud, salawat, dan doa, selanjutnya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, artinya damai dan rahmat Allah atas kamu sekalian. Nah, tujuan dari sholat sebagai sarana pendidikan budi luhur dan pri kemanusiaan dilambangkan dengan ucapan salam sebagai penutup komunikasi kita dengan Allah. Ucapan salam ini tidak lain adalah permohonan untuk keselamatan, kesentosaan, kesejahteraan, kebahagiaan orang banyak. Dalam kehidupan sosial, salam yang dibacanya diimplementasikan dalam sebuah keinginan membentuk masyarakat yang penuh kedamaian, keadilan, dan ridha Allah. Nah, berikutnya kita akan membahas, tentunya supaya kita bisa lebih memaknai sholat itu, kita harus mengetahui aspek terapeutik apa sih yang kita dapatkan ketika kita sholat. Sholat itu mempunyai manfaat, memperkuat mental, dan menumbuhkan kesehatan jiwa. Tidak cukup lepas dari itu, sholat juga terdapat suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Hampir seluruh anggota tubuh merasakan manfaat dari sholat, baik dari aspek fisik. Sholat juga sangat jelas memberikan manfaat kebugaran buat tubuh. Nah, kali ini kita akan melihat aspek terapeutik apa yang kita dapat dari sholat. Yang pertama itu adalah jasmani. Sholat adalah proses yang menuntut sesuatu aktivitas seperti gerakan fisik. Gerakan-gerakan dalam sholat ini mengandung unsur-unsur seperti gerakan olahraga, mulai dari takbir, berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, sampai mengucapkan salam. Nah, tentunya dalam sholat ini hikmah yang diperoleh dari gerakan-gerakan sholat tidak sedikit bagi kesehatan jasmaniah, dan juga sendirinya membawa efek pula pada kesehatan ruhaniah dan kesehatan jiwa dari seseorang. Nah, berikutnya adalah relaksasi. Nah, kesadaran indera biasanya seseorang pada saat sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa ada perantara. Kemudian setiap bacaan dan gerakan senantiasa akan selalu dihayati,
dimengerti, dan ingatannya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu dalam hal ini menunjukkan gambaran bahwasanya dalam sholat memang benar-benar terjadi dialog antara seseorang hamba dengan Sang Khalik. Tidak lepas dari proses yang mirip dengan relaksasi kesadaran indera, terdapat juga dampak. Mungkin kita bisa mengatasi stres, kecemasan, depresi, dan kita menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Nah, selanjutnya adalah autosugesti. Nah, kita tahu bacaan-bacaan sholat dalam sholat ini berisi hal-hal yang baik berupa pujian, mohon ampun, doa, maupun permohonan-permohonan kita kepada Allah. Nah, ditinjau dari teori hipnosis sendiri, ternyata pengucapan kata-kata tersebut yang berulang-ulang mampu memberikan efek sugesti terhadap kita. Menurut Tolle sendiri, yaitu autosugesti ini adalah suatu upaya untuk membimbing diri melalui proses pengulangan sesuatu dan rangkaian ucapan serta rahasia kepada diri sendiri yang menyatakan suatu keyakinan. Jadi ketika kita yakin dengan apa yang kita ucapkan, kita tahu makna dari setiap gerakan dan ayat sholat yang kita baca, maka itu akan membimbing diri kita untuk memberikan keyakinan dan kekuatan yang menjadi sugesti buat kita untuk menjalani kehidupan. Dan yang terakhir adalah pengakuan dan penyaluran. Nah, setiap orang tentunya membutuhkan sarana untuk berkomunikasi, baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam, bahkan dengan Tuhannya sendiri. Nah, komunikasi akan lebih dibutuhkan seseorang ketika mereka mengalami masalah atau gangguan jiwa. Nah, hal ini sholat dapat dipandang sebagai komunikasi proses pengakuan dan penyaluran, proses katarsis atau kanalisasi terhadap hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya. Sholat merupakan komunikasi tempat sarana hubungan manusia dengan Sang Khalik. Oleh karena itu, peranan sholat tidak hanya terbatas bagi kesehatan jasmaniah saja, namun juga terhadap nafsaniyah. Dalam hal ini kita dapat mencegah stres, menangkal penyakit hati, mengusir penyakit dalam tubuh kita, dan mengantar rahmat, sehingga kita merasa semakin dekat kepada Sang Khalik. Nah, relasi seseorang dengan Sang Pencipta, semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentram jiwa seseorang, semakin mampu mereka mencegah stres, semakin mampu mereka menghadapi segala rintangan yang dihadapinya dalam kehidupan. Nah, begitu banyak sekali manfaat sholat. Mungkin ketika sahabat sadari kita sholat 5 kali sehari, sekarang kita apakah sudah mendapatkan manfaat atau terapeutik dari apa yang kita lakukan selama ini? Nah, pertanyaannya, ketika kita tadi sudah membahas tentang manfaat dari sholat, arti dari gerakan-gerakan sholat, dan juga makna dari bacaan-bacaan yang kita baca, apakah kita benar-benar sudah memaknai, apakah kita benar-benar sudah fokus, apakah kita benar-benar sudah merasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat. Nah, mulai dari sekarang, mari kita sama-sama memperbaiki sholat kita, sehingga kita memperbaiki sholat. Sholat itu akan membantu kita menjalani kehidupan ini dengan lebih tentram, dan tentunya sahabat semua akan menjadi individu yang lebih bahagia lagi. Nah, mungkin sekian materi kita hari ini. Semoga hari-hari sahabat semua menjadi bahagia, menjadi lebih bahagia lagi, dan sahabat semua menjadi individu yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.